the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo, selamat sore Mr. Ali. Good afternoon, Ya, brother. gimana? Baik ya, Mr. Ali. Iya, Ustadz Mr. Ali. Iya. Ustadz ya sama, Mister sama. Ustadz kan bahasa Arab ya Iya, kan. betul. Biasanya kan untuk ngajar-ngajar di musola, di sekolahan juga bisa, tapi kalau dia ngajar agama Islam, padahal artinya sama. Sama. Teacher, ya. Iya, betul sekali. Oke. Iya. Sampean tadi dari mana kok? Ini lama nggak Iya, muncul. tadi ada kegiatan, Mister. Kegiatan ya, jadi pegawai negeri. Ya. Sertifikasi. Mister. Sertifikasi. Terima Oke. kasih doanya, Mister Ali. Oke, tak doakan sukses. Jadi sertifikasi untuk guru Untuk guru ya. BK ya, bimbingan ya. konseling ya. Betul. Oke, good luck bro. Yap. Sekarang tinggal ini ngelanjutin aja kan. Yap. Berapa hari nanti ini? 3 tugas? bulan, Mister. Di Malang. Ya, cuman Wow. kebetulan Sekarang kita online ya. Nanti 3 bulan di Malang jadi berkurang dong. Ya betul sekali. Berapa hari jadinya? Mungkin ya Tetep bisa kan paling seminggu paling. ya. Karena kan di hotel biayanya mahal bro. Iya. Yang biayai panitia kan Kalau itu enggak, sendiri. ya sendiri. Oh. Hanya biaya pendidikannya saja ya. Oke, berarti tabungan dibongkar dong. Iya. Ya makanya ini dengan suksesnya YouTube-nya Mr. Ali, saya kecipratan ini. Iya, doakan ya Iya. dolarnya cair lagi. Betul. Oke, aku mau bicara tentang fobia dan paranoid. Fobia itu kata pendek dari pasmofobia. Oh iya, Tahu nggak? sepertinya tidak asing kayak fobia gitu ya, Mister ya. Fobia itu sering dialami ya, kita bingung, paranoid, fobia, terus Iya, afraidness ya kan, betul. ketakutan yang amat dalam itu. Oke, saya baca ini sumber yang baru saya dapatkan dari stasiun TV ya. Oke. Pasmofobia adalah rasa takut yang intens pada hantu. Oh, jadi ini spesifikasinya hantu mungkin. Oke, Iya. saya lanjutkan ya. Orang-orang dengan fobia hantu menyebutnya hal ini supernatural, seperti hantu, penyihir, dan vampire atau vampir yang cukup untuk membangkitkan ketakutan irasional. Sedangkan gangguan paranoid adalah salah satu dari kelompok kondisi yang melibatkan cara berpikir aneh atau eksentrik orang. Gangguan paranoid mengalami paranoia, yaitu ketidakpercayaan yang tak henti-hentinya dan kecurigaan terhadap orang lain bahkan ketika tidak ada alasan untuk curiga. Jadi gak ono alasan curiga atau nggak ada alasan curiga itu dia curiga terus ya. Atau pernah disakiti sekali gitu kan, wis terus berkelanjutan. Seperti traumatis gitu ya, Mister. Iya, Ya. traumatik ya. Oke. Jadi ada fobia, paranoid, traumatik. Ya, traumatik itu ya hampir sama kayak gitu. Ya, Iya. tapi ini kita bahas fobia and paranoid. Iya. Oke, mengenal pasmofobia, banyak anak mengalami ketakutan akan hantu atau makhluk dunia lain sejak usia muda. Kadang-kadang juga masih kecil ya. Biasanya ketakutan ini akan lenyap saat mereka memasuki masa remaja. Namun bagi orang dengan pasmofobia, ketakutan ini akan tetap ada, bahkan mungkin memburuk menjadi fobia kronis. Oke, chronic phobia, dan berpotensi melemahkan kejiwaannya. Apa yang menyebabkan atau memicu kondisi ini tidak jelas mengapa pasmofobia bisa terjadi. Beberapa orang dengan kecenderungan genetik terhadap kecemasan memiliki peningkatan risiko fobia jenis apapun. Seringkali trauma atau peristiwa kehidupan yang dapat menjadi dasar bagi munculnya fobia, namun bagi yang lain kondisi ini dapat berkembang tanpa ada pemicu. Orang-orang dengan pasmofobia sering melaporkan merasakan kehadiran sesuatu ketika mereka sendirian. Jadi rasa takut, rasa anxious, ya cemas,
ini apa namanya menghantui. Mereka bahkan mendapatkan kesan berbeda bahwa mereka sedang diawasi atau sedang konfrontasi dengan makhluk gaib. Rasa takut yang begitu parah terkadang membuat pengidap fobia ini tidak dapat bergerak atau melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Ini dikarenakan terlalu fokus dengan kecemasan. Bagaimana mengatasinya? Perawatan untuk pasmofobia berbagai dalam 2 kategori, yaitu terapi dan obat-obatan. Beberapa dokter mungkin menggunakan salah satu ataupun kombinasi keduanya. Baca juga trauma masa kecil disebabkan gangguan kepribadian paranoid. Jadi masa kecil kadang-kadang sering dipukuli sama orang tua kayak gitu. Obat antidepresan dan anti kecemasan dapat meredakan reaksi emosional dan irasional dari pasmofobia. Ini juga dapat membantu menghentikan atau membatasi reaksi fisik seperti jantung berdebar-debar atau rasa mual vomit, ya, memuntah. Kita pengaruh ke kesehatan juga ya Mister ya. Iya, ada pengaruhnya ke kesehatan juga. Obat-obat ini efektif dan dapat mengurangi gejala dengan cepat. Tetapi terapi perilaku kognitif CBT adalah terapi yang paling umum untuk fobia, termasuk pasmofobia. Spesialis kesehatan mental akan berkoordinasi dengan pengidap untuk memahami sumber ketakutan dan membantu mengembangkan mekanisme coping yang dapat diterapkan ketika merasakan rasa takut meningkat. Oke. Saya lanjut ke gangguan paranoid. Orang-orang dengan gangguan paranoid memiliki kondisi yang berbeda dengan pasmofobia. Jadi bedanya diperhatikan ya apa. Kalau yang pertama tadi apa? Ketakutan ya. Ya, ketakutan karena sesuatu hal, ya kan, hantu terutama kayak gitu-gitu. Terus apa namanya, vampir kayak gitu-gitu ya, fokusnya ke sana. Kalau ini kita dengar ya berikutnya. Orang dengan gangguan paranoid memiliki kondisi yang berbeda dengan pasmofobia. Kalau pasmofobia sumber ketakutan dan kecemasannya hanya pada hantu, tetapi gangguan paranoid lebih luas, lebih melebar lagi. Begini cara mencegah gangguan kepribadian paranoid. Biasanya orang dengan gangguan paranoid memiliki gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, meragukan komitmen, loyalitas atau kepercayaan orang lain. Percaya bahwa orang lain menggunakan atau menipu mereka. 2, enggan untuk curhat pada orang lain atau mengungkapkan informasi pribadi karena takut bahwa informasi tersebut akan digunakan untuk melawan dirinya. Yang ketiga, tidak memaafkan dan menyimpan dendam berkepanjangan. Ini agak parah ya. Ya, betul. Oke, nomor 4, hipersensitif ya. Hipersensitif. Sensitif itu kan kepekaan kan, tapi ini hiper banget ya. Iya, belum disentuh udah nangis dulu kayak gitu. Tapi kalau yang sensitif aja gak terlalu gitu. Iya. Oke. Dan menerima kritik dengan buruk. Hipersensitif dan menerima kritik dengan buruk. Jadi kritik apapun itu dianggap negatif. Negatif gitu ya. Ya. Betul. Oke. Nomor 5, selalu membaca makna tersembunyi dari setiap apa yang dikatakan orang. 6, memiliki kecurigaan berulang tanpa alasan bahwa pasangan atau kekasih mereka tidak setia. 7, kerap bersikap dingin dan pencemburu yang berat. Kok tertawa, Mister? Apa? Kenapa tertawa, Mister? Saya nggak tahu. Ya. Oke, ini temanku tadi baru curhat. Gitu. Iya. Jangan-jangan ininya pasangannya itu paranoid. Bisa jadi ya. Iya. Oke. Yang nomor 8, sulit untuk rileks. Jadi waktu rileks itu nggak ada. Padahal nggak ada yang dikerjain juga gitu. Jadi dia nggak bisa rileks secara emosional juga nggak bisa. Selanjutnya, bersikap bermusuhan dan keras kepala dan berargumentatif dengan kasar. Nah itu penyebab pasti gangguan paranoid umumnya melibatkan
kombinasi faktor biologis dan psikologis. Gangguan paranoid belum umum terjadi pada orang yang memiliki kerabat dekat dengan skizofrenia. Ini menunjukkan adanya hubungan genetik antara kedua gangguan tersebut. Pengalaman traumatik dan emosional juga diduga berperan dalam pengembangan gangguan ini. Jika kamu masih merasa kurang memahami perbedaan antara phasmophobia dan gangguan paranoid, bisa ditanyakan ke aplikasi Halodoc ya, Halodoc yang ada di internet ya. Dokterku atau psikolog yang ahli di bidangnya akan berusaha memberikan solusi terbaik. Oke. Iya. Jadi bisa dilihat di Halodoc, bisa download Google Play atau App Store melalui fitur kontak dokter. Kamu bisa memilih ngobrol lewat video voice ya, lebih enjoy. Jadi nanti menyelesaikan masalahnya lebih enak. Jangan sampai salah ngubungi Halodoc, keliru channelnya itu siapa itu namanya, yang seksologi. Dokter Boyke. Ya. Keliru dokter Boyke, Iya. malah jadi beda ya. Ini Oke. ada apa tadi, fobia paranoid bisa jadi paranormal. Kalau ngubungi Itu. dokter Boyke. Maaf Iya. dokter, sorry ya, canda aja, just joking. Iya. Oke, Mister. Itu ada pertanyaan. Terkait fobia ketinggian itu kan mesti ada. Ini fobia Iya. ketinggian, Ada fobia fobia yang ke arah sana, tapi lebih spesifik ke hantu, vampir, Iya, kayak gitu-gitu. gitu. Yang sifatnya itu apa namanya, di kegelapan kayak gitu-gitu. Terus betul. malam hari ya, Iya. siang dekat kuburan kayak gitu. Iya, kalau dari pendapat Mister Ali sendiri nih tentang fobia dan paranoid, gimana cara mengatasinya, Mister? Itu tadi ya Iya. kan, jadi harus diarahkan ke psikolog ya. Betul. Karena kalau orang biasa atau bapaknya atau ibunya sendiri ya malah menjadi-jadi ya kan. Iya. Iya. Iya, Jadi malah curhat nanti. iya, psikolog ya, jadi malah berlipat ganda ininya ya, Berat. super ya jadinya. Konsultasi pada ahlinya ya. Pada ahlinya itu tepat sekali. Jangan Iya. sampai sakit mata ke dokter telinga ya. Jadi ini apa namanya, nggak nyambung ya. Jadi kalau fobia sama Paranoid. paranoid jadi arahnya ke sana. Jangan sampai berangkat ke dokter gigi juga ya kan. Ya. Oke. Thanks, sangat menarik sekali Mister Ali. Iya. Ya, karena sepertinya sering terjadi kan di masyarakat itu. Di masyarakat atau di sekolah. Sampean kan BK kan, bimbingan Iya, konseling. betul. Kadang-kadang ada siswa yang tanpa arah, tanpa tujuan tiba-tiba marah-marah ya Iya. kan. Gurunya dimarahi kayak gitu. Iya, Nah, dia. kenapa ya kan? Iya, betul Itu sih. kalau di pondok biasanya, kalau di musola atau di pondok pesantren gitu biasanya langsung diruqyah ya. Betul. Diruqyah kadang juga nggak bisa sembuh karena memang Hmm, ya butuh terapi yang ini apa namanya, Iya. kontinuitas ya, step by step kayak gitu. bukan dari faktor X ya, Ya bukan. bukan. Jadi pokoknya bukan kejinan kayak gitu, bukan Iya. kemasukan iblis, bukan ya. Betul. Jadi Oke. beda. Yap. Oke, Mister, terima kasih Oke, atas kita kontennya, bicara sangat tentang positif fobia sekali. and paranoid. See you next time with the Ya. same time and same channel.